Ini sudah dipersilakan apa belum nih? Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karso, Kepala Desa Pakunden, Kabupaten Jatilarang, Banyumas. Yang pertama, saya ingin menyampaikan Kepala Desa sebagai atau bagian dari sosialisasi tadi ada bagian dari kegiatan pemilu. Kemudian saya kok tidak mendengar ada insentif apa honor apapun begitu. Apa saya tidak mendengar tadi penjelasannya ada tentang ya ketika itu terjadi ya apapun kita tetap secara punya kewajiban lah secara nurani apapun begitu. Pokoknya yang tetap berada kayak gitu. Nah harapan kami kalau memang ada ya memang benar diadakan begitu sehingga nanti kalaupun katakanlah mama nampak seperak perak yang halal memang benar adanya seperti itu. Kalau tidak ada ya Timur kebanten, oke, ini kebanten ya Pak. Nah, iya, mestinya ngasih tekan nangkanan desa PPS yang alun seperti apa. Nang kecamatan nama PPK, nanti yang pembina PPK Pak kecamatan apa ya mungkin seperti itu. Usulan itu loh Pak sama aja kan ikut ya. Kemudian, ini saya barangkali ini hak dulu, tapi demi sukses daripada pemilu tadi disampaikan bahwa angka partisipasi pemilih dalam kategori Jatilarang termasuk rendah di waktu yang lalu. Ini kami pun bisa berkilah. Saya dari dulu di Jatilarang, warga desa Pakunden. Ya pernah jadi PPS, pernah jadi KPPS, PPK pernah begitu. Tapi dalam hal partisipasi pemilih, pertama yang menjadi problematik biasanya itu dari DP4 ya, DP4 yang dari Dinduk Capil itu biasanya kurang naik. Bahkan kalau yang sekarang kalau nanti sebagai andel-andel dari DP4 dari Dinduk Capil, saya kira tadi disebutkan Pak Camat bahwa smart sudah dihapus, kemudian kita datanya dari Jakarta, ini juga hal-hal yang menjadi catatan. Kemudian Pak Jawa lagi ini, nah terus nanti ada Pantarlih. Nah dari Pantarlih itu mungkin data objektif akan ditemukan. Nah mohon ada semacam garis memang ketentuannya seperti apa ketika datang ke rumah-rumah yang didata itu yang ada di tempat rumah itu atau yang berdasarkan kakak. Nah kemudian kalau berdasarkan kakak bisa dipastikan penduduk warga desa kami itu katakanlah bisa 10% berada di rantau sehingga atau bahkan lebih. Nah dari hal yang demikian ketika sudah ada DPS, DPTS sudah ditetapkan dengan jumlah 6.000 pemilih, tapi yang ternyata yang datang hanya 4.000. Nah padahal ini kan 2.000 kemana? Apa boikot atau kemana? Padahal kenyataannya yang ada di kampung itu semua berangkat. Nah tapi yang tidak datang dikatakan tidak berpartisipasi. Itu yang menjadi kendala. Jika 71 barangkali itu menjadi sebenarnya apa benar. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukanto, Kepala Desa Rawai, Kecamatan Waron, Bapak.
ada dua hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama tentang tingkat kehadiran atau partisipasi warga masyarakat tentang pemilu. Mohon maaf, kami sedikit memberikan masukan bahwa tingkat kehadiran warga kami seperti kemarin pilkades hanya 76% ya. Terus untuk pemilu 2019 berkisar 74 sampai dengan 76. Tadi target dari KPU Kabupaten Banyumas adalah 79%. Mudah-mudahan desa kami bisa melewati target tersebut. Akan tetapi, mohon maaf, perlu menjadi catatan, petugas KPPS kami mohon untuk proaktif. Karena Pak, warga kami di samping ada yang di luar negeri atau perantauan, juga ada pemilih yang sudah lanjut usia, punya mengidap penyakit stroke, terus tulang pada linu, terus ODGJ juga, ODGJ yang belum terlalu ini, kadang stres atau apa, bahasanya pemilu apa? Adik piti nyokap dan siapa? Nah itu ini Pak. Mohon maaf Pak, ini kami selaku kepala desa juga merekam ya hal-hal yang terjadi di lingkungan kami. Jadi intinya kami mohon kepada petugas KPPS untuk proaktif, benar-benar menjalankan tugasnya kalau ingin capaian target dari tingkat kehadiran itu mencapai 79%. Kemudian kadang-kadang dari pihak saudara yang orangnya lagi sakit itu kadang-kadang ada yang membujuk, wah kurang netral, bahaya. Nah ada semacam seperti itu Pak. Jadi kadang-kadang saksi juga akan sedikit ya mempengaruhi karena apa? Mungkin target dari masing-masing kontestan pemilu itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf, ini untuk yang kedua tentang masalah petugas KPPS juga kaitannya dengan kinerjanya Pak. Mohon maaf, 2019 pemilu jam loro jam telu esi pada KPPS Pak. Karena singgung sewu semaput, pokoknya bola basean caranya mau ngapain Pak. Kami mohon minta petunjuk strategi yang jitu. Dalam arti kinerja dari petugas KPPS ini supaya sedikit inilah mengurangi waktu yang terlalu berlebihan Pak. Jam telu esi pada rekap kasihan Pak. Itu ya bolehnya sih ya gede ya KPU. Jadi yang kedua itu tadi kalau strategi atau metode apalah kinerja petugas KPPS ini biar tidak terlalu waktunya Pak. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon kami akhiri bila diberdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kaso. Pertanyaan pertama Islam tadi nggak muncul gitu. Secara normatif yang ada di tadi PPK, PPS, APPS, lalu ada tenaga limas. Dan itulah yang secara normatif muncul untuk di dari kayak kinerja Kades di antara pekerjaan yang mulia. Dan insya Allah ganjarannya surga diganti dengan ibadah. Terima kasih untuk partisipasi. Nanti akan menjadi perhatian bagi kami. Saya merangkum dari Pak Kaso dan Pak Tanto ini nanti kami dorong PPS untuk ikut proaktif. Termasuk juga tingkat partisipasi tinggi sudah tidak terlepas dari gerakan politik para caleg juga. Itu saya para caleg juga untuk mendorong mereka untuk datang ke PPS. Untuk kinerja KPPS karena pemilunya ini undang-undangnya ada, maka kerumitan secara teknis juga akan sama, terutama di pemilu legislatif. Mau nyoblos caleg kadang-kadang yang menjadi salah dan hitungannya orang temu adalah nyoblos caleg yang itu ya hanya calegnya saja. Partai itu ambil ditulis dari ini ada jumlahnya, kan?
Iya kan, sangat bisa. Jadi kuncinya adalah nanti di tracknya diperkuat pemahaman. Lalu terobosan yang akan ditempuh oleh KPU RI adalah penggunaan gadget di TPS untuk memotret hasil yang namanya di aplikasi Sirekap. Jadi diharapkan satu KPPS ada juga yang fokus dan bisa mengoperasikan untuk upload ke Sirekap. Nah ini nanti masih sifatnya sudah diuji cobakan di Pilkada 2020 jabat Covid nanti. Untuk pemilu 2024 akan menggunakan aplikasi Sirekap. Terus hal yang lain ya tadi itu SDM-nya diharapkan memang sudah mumpuni dan paham saat ini. Kalau nggak paham biasanya kesulitannya di tingkat pengadministrasian. Nyoblos cara gepok dia itu ya cara gepoli ya partainya di Oli itu ya orang bakal ketemu. Nah tingkat kesulitan kemarin saya amati kesalahan teknisnya adalah proses pencatatan. Masa suara sah tidak sah sih gampang, presiden DPD gampang. Sampai ke pemilu legislatif di mana ada partai dan ada caleg, karena selisihnya itu dari akhirnya yang lama doang boleh diselisih. Partai besar, terus sanksi besar itu berarti pengaruh TPS juga membuat ada apa pressure pengawasan sehingga KPPS ya itu bingung. Jadi itulah gambaran yang ada di TPS. Kira-kira itu saja gitu. Ada berapa ya? Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian sehingga acara hari ini bisa berlangsung sampai dulu ini. Sekali lagi dari kami berharap dukungan dan kerjasamanya untuk penyelesaian pemilu terhadap keamanan dari TNI, terima kasih dan mohon dukungan dari keamanan dari kepolisian, Pak Kapolsek, mohon dukungan untuk kondisivitas wilayah di wilayah sampai Pak, Bapak dan Ibu Kepala Desa dan Pak Camat. Terima kasih dan mohon dukungan terkait SDM dan penyediaan